Ada bahasan khusus judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia, bisa dinonton di YouTube. 2 jam lebih saya bicara ayat-ayat tentang bagaimana bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bagaimana Allah perkenalkan dirinya. Dia menciptakan yang di langit, semua bintang-bintang, semua perputarannya, macam-macam, perubahan siang dan malam, burung-burung yang berterbangan, kemudian di daratan semua yang kelihatan dengan mata manusia, manusia dengan beragam macam bahasa, paras wajah, warna kulit, postur tubuh, kemudian jin ya dengan beragam macam karakter-karakternya dan seterusnya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka dari makanan, dari pakaian dan segalanya. Hewan-hewan dengan jutaan spesiesnya, semuanya yang tidak pernah habis, mati, musnah, hidup lagi, diciptakan lagi terus. Tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam warna, rasa, ya, poster dan seterusnya. Semua itu, ya, semua itu hanya Allah SWT yang menciptakannya. Jadi Allah SWT membuktikan itu banyak sekali dan tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang bisa mengaku seperti Allah Subhanahu wa taala. Syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dipartisipasikan. Tidak boleh orang beribadah, tunduk kepada Allah, melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang Allah perintahkan dan dipartisipasikan dengan makhluk. Dan syirik ada 2 macam, saya akan berikan contoh-contohnya. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Tadanya itu asalnya itu ibadah untuk Allah. Seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih asalnya adalah ibadah kalau disembelih untuk Allah, tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen, untuk selain Allah, namanya syirik besar, gitu kan? Mengalihkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik besar. Meminta-minta, berdoa asalnya hukum ibadah kepada Allah, tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan. Karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah, ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali syirik besar. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, sungguh ya bodoh orang-orang yang datang minta-minta ke kuburan, sementara dia tahu kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia, walaupun dia adalah orang yang dekat dengan Allah dasarnya dan sudah menjadi tulang belulang. Mestinya dia langsung minta kepada Allah. Para sahabat memahami benar konsep ini. Apa yang mereka lakukan? Kalau sendal mereka tuh putus, mereka angkat tangan ke langit, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Minta langsung kepada Allah. Sendal ini mungkin sederhana, tapi fahami bagaimana koneknya dia ya dengan Allah SWT Tuhannya. Begitu yakin kalau Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui, gitu kan. Dan Allah memang tidak lemparkan sendal dari langit, sudah pernah saya jelaskan. Kalau doa kita diijabah datang dalam bentuk sinyal. Tiba-tiba ada yang kesian sama kita, kita dapat sendal, kita dapat duit bisa beli sendal, ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Yang penting kita kembali kepada Allah. Sahabat begitu, sendalnya putus, ya Allah sendal saya putus, haus sedikit, ya Allah saya haus, dan seterusnya, mengeluh kepada Allah. Maka Allah SWT menjawab apa yang dia inginkan. Allah SWT menjawab apa yang dia inginkan. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini adalah riya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dikatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi, yang paling saya khawatirkan dari kalian adalah syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat mengatakan, wa ma syirkul khafi ya Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-riya, riya. Nah, kalau syirik besar tadi, dia alihkan 100% itu, penyembelihannya tadi, ibadahnya, doanya untuk selain Allah, tapi dia tahu itu ibadah untuk Allah sebenarnya. Kalau riya, syirik kecil, dia awalnya dimulai ibadah itu untuk Allah, tapi di tengah-tengahnya diikuti partisipasi, ya, mempartisipasikan selain Allah. Seperti orang lagi sholat, awalnya karena Allah, di tengah-tengah sholatnya syaitan datang membisikkan, tuh di sebelahmu ada temanmu, lihat, kamu lebih baik lama sujud sekalian biar kamu dipuji, nanti begini, nanti begitu, biar dahi kamu hitam, biar apalah, beragam macam bisikan. Kalau dia iyakan, maka masuk syirik kecil. Nah, kalau syirik kecil terjadi, asalnya ibadah dia sudah niatkan untuk Allah, tapi di tengah jalan ada gangguan dari syaitan dan dia iyakan, berarti dia partisipasikan syaitan, godaan syaitan di tengah-tengah ibadahnya. Awalnya untuk Allah tadi. Kalau syirik besar memang dari awal bukan untuk Allah.
Tapi asalnya ibadah itu untuk Allah. Seperti tadi menyembelih memang untuk Allah, berdoa untuk hanya kepada Allah, tapi dia alihkan. Kalau ada orang ibadah, dipastikan semua ibadahnya akan ada riyaknya. Syaitan berusaha untuk membuat riyak, karena riyak adalah senjata pamungkasnya syaitan. Begitu riyak sedikit, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya'i syirkun. Sedikit saja riyak sudah syirik, batal tuh ibadahnya. Kalau orang itu tidak berhasil riya, maka dialihkan untuk mengurangi minimal pahala-pahala yang didapatkan. Syirik kecil ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tetap dia muslim. Syirik kecil, kalau orang itu meninggal tidak kekal di api neraka, dia bisa keluar nantinya setelah dosanya bersih. Dan yang ketiga, syirik kecil tidak menghancurkan semua ibadah, tapi ibadah yang sedang dikerjakan saja. Jadi misalnya kalau dia lagi sholat, dia riak di sholatnya, sholat itu yang tidak diterima, tapi nggak ada hubungan dengan sholat-sholat yang lainnya, dia tidak riak. Tidak ada hubungannya dengan sedekah baca Qur'annya, selama dia tidak ikutkan dengan riak itu. Kata Imam Az-Zahabi, syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan Anda, dan Anda menyembelih selainnya untuk atau berupa batu atau pohon atau bulan atau nabi atau syekh atau jin atau bintang atau malaikat atau hal-hal semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syirik besar ini, surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau maksudnya dia meninggal sebelum taubat. Tapi kalau dia sempat taubat sebelum meninggal tuh insya Allah diampuni oleh Allah, karena seberat apapun akan diampuni asal taubat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna taubata tajubbu ma qablaha. Semua taubat itu akan menghapusi semua kesalahan sebelumnya. Tapi kalau dia meninggal tidak sempat taubat, maka masuk dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia di hisab nanti. Artinya akan kekal di api neraka. Kemudian surah Al-Maidah ayat 72 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Al-ayah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka. Dari sini, dari dua ayat inilah ulama mengatakan tadi syirik besar pertama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia katakan dia musyrik, keluar dari Islam. Karena ini terjadi pada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih menjadikan patung-patung sebagai sekutunya Allah. Kemudian yang kedua tadi dikatakan dia akan mengekalkan pelakunya di api neraka. Tadi Al-Maidah 72. Siapa yang musyrik kepada Allah dan meninggal dalam keadaan tersebut, Allah akan haramkan baginya surga dan akan masuk neraka. Serta akan hancur semua amalnya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi An-Nisa 48. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa, dan Allah akan selain syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Dalam surah Luqman ayat 13 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Makanya perbuatan syaitan yang paling pertama membuat kemusyrikan. Awal datangnya kemusyrikan adalah di zaman setelah meninggalnya Nuh alaihissalam. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya setelah generasi Nuh dan sahabat-sahabatnya mati semua, jadi kalau kita generasi tabi'innya, datanglah syaitan, kata Nabi SAW, menjelma jadi manusia, kemudian berkata kepada orang-orang pada saat itu, tidakkah kalian merindukan Nuh dan sahabat-sahabatnya? Maka kata Nabi Nuh, kata mereka, tentu saja. Kata Nabi Nuh alaihissalam, kata mereka, Nuh ya dan pengikut dan sahabat-sahabatnya, kalau kalian tidak buat patung mereka, maka kalian akan melupa nanti wajahnya. Anak-anak kalian sudah tidak kenal lagi. Buat patungnya, pajang di dekat tempat-tempat sholat kalian, jangan disembah. Bukan untuk disembah, untuk dikenang. Awalnya begitu. Kalau kita sekarang untuk hiasan, ya, banyak orang taruh patung itu untuk hiasan misalnya. Maka mereka pun melakukannya. Sampai ada yang mengatakan, iya ya, sebelum kami lupa wajahnya Nuh dan pengikutnya. Oke, kita buat deh, dibuat. Dibiarin sama syaitan. Satu generasi habis. Tidak ada yang sembah berhala itu. Datang generasi setelahnya, kata Nabi SAW, hadis ini hadis riwayat Bukhari, Nabi bongkarin buat kita.
Kata Nabi SAW, setelah generasi ini habis, bayangkan syaitan sabarnya dalam merusakkan manusia. Habis generasi tersebut, datang generasi setelahnya, ya, maka syaitan pun datang mengatakan, dulu orang-orang tua kalian menjadikan patung-patung ini perantara dengan Allah. Bukan hanya sekedar dipajang, minta melalui mereka karena mereka orang soleh, Allah akan ijabah. Itu tahapannya. Mulailah banyak generasinya begitu. Wahai Nuh, jadilah perantara buat kami dengan Allah. Wahai fulan, dipanggil-panggillah patung tersebut. Allah nggak ingin perantara ada di sini, apalagi benda mati. Beda kalau benda hidup, makhluk hidup. Tapi ini kalau enggak, kalau orang tua kita masih hidup, ada orang soleh hidup, kita bilang doakan, terjadi dalam hadis Bukhari. Para sahabat ada yang berdoa datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Abu Hurairah anhu pernah meminta agar ibunya didoakan oleh Nabi SAW, itu terjadi. Ada sahabat-sahabat yang minta didoain anaknya baru lahir, ada sahabat yang minta didoain agar penyakitnya sembuh. Sebagaimana wanita yang kena penyakit air minta disembuhkan, minta didoakan kepada Allah melalui Nabi SAW, itu boleh. Tapi Nabi masih hidup. Setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada satupun riwayat menjelaskan para sahabat itu ada yang datang ke kuburan Nabi minta-minta, nggak pernah. Mereka tahu benar itu. Mereka mengubur Nabi SAW, ya sudah, mereka meminta kepada Allah seperti apa diajarkan oleh Nabi SAW.